Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah kepada Allah tidak serta-merta mulus lancar ibadah yang kita lakukan. Ada jerat-jerat setan yang menghalangi manusia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nopo Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Jadi sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi kita niku dianjurkan untuk menjadikan setan apa? Musuh. Terus seterusnya dia tetap musuh manusia. Ya, fattakhidhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi setan itu mengajak manusia untuk tidak beribadah kepada Allah agar bisa bersama-sama menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Ya. Jadi setan itu akan menjerat manusia dengan kekufuran, kekafiran. Ya, tidak mengakui Islam sebagai din yang sebenarnya. Ya, dia mengganggu dari segi yang lain agar mereka meninggalkan syariat manusia ini. Kemudian dengan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang diremehkan tapi terus-menerus dikerjakan, ya, dan lain sebagainya. Terus apa sih jerat-jerat setan itu yang menghalangi manusia untuk tobat? Ya. Ada jerat-jerat setan yang menghalangi manusia untuk tobat. Ada 7 jerat setan. Yang pertama adalah tazyin. Apa tazyin itu? Yaitu setan menghiasi atau menjadikan indah perbuatan maksiat yang dilakukannya, menjadikan cinta kepada maksiat itu menjauhkan dari ketaatan dan menampakkan susah dan beratnya taubat. Dan itu tazyin. Jadi maksiat yang dilakukan itu menjadi indah, seakan-akan itu sebuah kebenaran. Ya. Seakan-akan itu kebaikan dan menjadikan indah dan susah untuk bertaubat pada Allah. Ya. Mantun niki Agustusan nggih. Nah, kan sudah banyak yang bersiap-siap untuk memperingati kemerdekaan. Ya. Ada orang yang memperingati kemerdekaan dengan pengajian. Ada yang memperingati kemerdekaan dengan apa? Nama Bu? Karnaval macam-macam nggih. Dan itu awalnya karnaval niku diadakan supaya anak-anak niku peduli dengan kemerdekaan, agar mereka inilah pejuang seperti ini. Awal-awal Senin didandani pahlawan, nggih. Jenengan pun semerap yang sepuh-sepuh. Senin kan didandani pahlawan nggih. Didandani menor-menor mboten wonten nggih. Mboten wonten. Pahlawan. Jadi pemuda-pemuda selanjutnya semangat untuk menjadi pahlawan. Ya, berubah zaman kemerdekaan, ya penjajahan secara
apa namanya secara perang sudah hilang katakanlah, dijajah secara budaya, yaitu dibuat hal-hal yang lain. Jadi menghiasi manusia, berdandan menghabiskan dana 1,5 juta bisa lebih. Oh lebih nggih. Oh, pinten Bu? Puluhan juta, masya Allah. Oleh sepeda motor siji nggih. Waduh. Wonten sing ngriki mboten kan nggih? Oh, ada, masya Allah. Jos-josan. Jenengan nggih tumut karnaval ngoten? Oh, mboten. Tak kira jenengan ditandani masuk kuade ngoten nggih. Kali Pak Parni, Ustaz. Di berita nggih ngoten nggih. Nah ini kok perbuatan setan menghiasi manusia untuk berbuat maksiat, seakan-akan itu kebenaran. Bermewah-mewahan, ya. Lek sing mboten ngaji rata-rata mbah-mbahe seneng lek putune didandani nggih. Lek sing mboten ngaji, lek sing ngaji insyaallah mboten sami nggih. Mendingan ke biaya sekolah ra ngoten nggih. Nah, biaya sekolah buat makan ya, daripada mantun dandan terus dandan mboten salat nggih. Karena vali jam 12 dandani mari subuh nggih. Antrian soalnya. Nah itu setan menghiasi manusia dengan hal-hal seperti itu. Padahal dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian yang kedua adalah talbis. Niku jerat-jerat setan niku talbis, yaitu setan menipu manusia dengan menjadikan yang haram seperti halal. Jadi yang haram itu dihalal-halalkan, zina dihalalkan, LGBT dengan istilah homo diganti LGBT dan sebagainya. Niku menurut mereka halal. Peringatan keras bagi Allah pada perilaku maksiat homo niki, seperti yang terjadi di Venezuela, suatu negara. Di situ para kaum homo demo, istilahnya demo supaya masyarakat atau pemerintah mendukung perbuatan mereka. Ya, terang-terangan mereka melakukan kemaksiatan supaya dilegalkan, supaya disetujui, supaya diakui oleh masyarakat bahkan negara. Tapi Allah bayar kontan, tidak lama kemudian ditempa apa gempa yang dahsyat. Gedung-gedung tinggi niku kata sing pecah, gemertakan. Jadi gempa niku sampai orang berjalan kayak sempoyongan. Lah niku tasik peringatan dari Allah yang kecil katakanlah, belum lagi yang lebih besar lagi. Jadi karena apa? Menjadikan yang haram menjadi yang halal. Seperti menjadikan undian menjadikan ya yang halal. Walaupun jalan santai le undian mboten angsal, apalagi uangnya dari kita untuk hadiah. Nah, niku kadang tertipu di situ. Kemudian yang mungkar terlihat ma'ruf, yang batil sholat hak, ya, sehingga ia tidak akan keluar dari perbuatan tersebut. Ya, jadi ngoten niku talbise setan, yaitu menipu manusia dengan menjadikan yang haram seperti halal. Kemudian yang ketiga adalah jerat-jerat setan niku napa? Taswif. Napa taswif? Yaitu menunda-nunda taubat sehingga maut menjemput. Jadi menunda-nunda taubat sehingga kematian sudah datang. Ya. Jadi ada kapan hari ya, seorang ibu-ibu ya biasa bersama keluarga bercengkerama ya, dia nyuci baju sambil duduk bersama anak-anaknya, menantunya. Tiba-tiba habis cuci baju ngeblak ya, ngeblak ke depan ya, tidak lama kemudian dibawa ke puskesmas apa rumah sakit ya, terus nggak ada. Jadi cepat prosesnya.
Niku tanda-tanda akhir zaman niku banyak kematian mendadak. Nggih. Ketika kita tanya keluarganya ya apa? Ya rasanya ya bisa dijadikan rasa yang syukur karena tidak nyiksa anaknya, tapi getun kok secepat itu. Nggih. Jadi lek panjenengan nggak ada keluarga yang sakit kemudian dirawat, ya, kemudian habis dirawat kemudian meninggal, itu sebenarnya disuruh siap-siap hati kita untuk menerima takdir Allah. Tapi lek mendadak biasanya kan kaget ya semuanya, nggih. Nah itu. Itu jadi yaitu agar kita tidak menunda-nunda taubat. Allah peringatkan dengan kematian yang mendadak agar yang masih hidup ini segera bertobat kepada Allah, tidak menunggu usia sepuh atau tua, tetapi masih muda kita dianjurkan bertaubat kepada Allah. Nggih, kan tasik 6 sedaya nggih panjenengan nggih. Nggih. Kan 30-an ke atas rata-rata nggih. Nah, nggih. Mendhuwure pinten ngoten nggih. Nom-nom kabeh. Nah, usianya jiwanya muda nggih. Masya Allah, putri semangat nggih. Alhamdulillah. Harus semangat memang, mencari surga niku harus semangat. Sebagaimana mencari dunia, ra ngoten nggih. Nah, nggih. Jadi menunda-nunda taubat ini termasuk jerat-jerat setan agar manusia tidak mendapatkan kesempatan husnul khotimah. Okay. Padahal tujuan kita hidup ini, beribadah ini supaya husnul khotimah, akhir hidup kita dengan cara yang baik. Okay. Terus bagaimana obatnya ketika seorang menunda-nunda taubat? Yaitu tadi dengan banyak mengingat kematian dan bencana. Banyak mengingat kematian itu termasuk tanda-tanda dari seorang muslim yang cerdas. Kematian itu hal yang misteri. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita ketika sholat, ketika beribadah kepada Allah seakan-akan besok akan mati. Nah, jadi ngoten. Dan banyak anak-anak yang lebih dahulu mati sebelum orang tua itu juga termasuk peringatan. Orang sehat mati ya juga peringatan bagi kita sekalian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan, yaitu kematian. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat adalah jerat-jerat setan itu apa? Yaitu meremehkan maksiat. Meremehkan apa, Bu? Maksiat. Jadi setan menggodanya dengan mengatakan, oh dosa-dosamu masih sedikit dibandingkan dosa orang lain. Ya, atau malah mengatakan, oh Allah maha pengampun, dosanya masih sedikit saya. Ya, dan lain sebagainya. Bahkan Umar bin Khattab ketika mau meninggal dunia, ada sahabat yang menjenguk, yang menceritakan kebaikan-kebaikannya. Ya, padahal beliau Umar bin Khattab ini termasuk sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas dijamin masuk surga. Tetapi ketika beliau mau wafat, ada sahabat yang menjenguk, ya, dia mengatakan, syukurlah aku iki, ibaratnya ngoten ya, antara ibadahku dengan kemaksiatanku seimbang, dengan dosaku keseimbang, agar aku tidak diadab oleh Allah. Jadi walaupun dia sudah ibadahnya luar biasa, mengatakan dia masih punya dosa, dan mengatakan ibadahku dan dosaku seimbang. Bukan mengatakan banyaknya ibadahku, enggak, ibadah dan dosaku seimbang. Ya, syukur itu agar aku kelak tidak diadab oleh Allah. Sampai ngoten, masya Allah. Lalu Umar bin Khattab dan apalagi yang lain. Ya. Jadi dia tidak meremehkan perbuatan dosa. Sampai beliau mengatakan juga, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau kelak akan dihisab oleh Allah.
Ya, jadi orang yang cerdas juga banyak menghisap dirinya, ngitung-ngitung dosane dewe. Agar napa? Ya, kelak kita pun hari penghisapan lebih mudah daripada menghitung dosanya orang lain. Dikatakan di dalam hadis, sesungguhnya seorang mukmin dalam melihat dosanya seolah-olah ia berada di bawah gunung. Panjenengan sama gunung nggih. Jadi yang beriman itu ningali dosanya, melihat dosanya, ya seakan-akan dia ada di bawah gunung, yang dimana yang takut akan menimpanya gunung itu. Ya, jadi saking melihat dia besarnya dosa, seakan-akan dosa itu seperti gunung yang akan menimpakan dia. Dan sungguh kebalikannya nih, seorang fajir, orang yang berbuat kerusakan, melihat dosanya seperti lalat kecil, ya, yang hinggap di hidungnya, lalu ia berkata seperti ini, maka lalat itu pun terbang. Ya, jadi seakan-akan oh dosa kok sak lalat, sak laler, mari ngono ya ilang. Ya, cek gampangi. Oh enak nggih. Cek gampangi. Itu orang yang fajir, orang yang berbuat kerusakan, orang yang maksiat, orang yang kafir. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi maknanya niku adalah ia menganggap remeh dosanya, ia yakin dosanya tidak akan mendatangkan bahaya yang besar, sebagaimana ia meremehkan lalat, sehingga ia merasa mudah menghilangkannya. Dan mukmin yang baik itu selalu mengingat dosa-dosanya sendiri. Walaupun dosa itu bertahun-tahun yang dia lakukan, dia selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik masa remajanya, masa mudanya, masa kecilnya, masa besarnya, dan lain sebagainya. Mengingat dosa-dosanya supaya tidak mengulangi dan tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih disukai oleh Allah daripada membanggakan amal-amalnya, yang itu bisa menghapuskan amalnya karena ujub atau bangga dengan amal. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian yang kelima adalah jerat-jerat setan itu merasa sulit istiqomah dalam ketaatan setelah taubat. Karena apa? Sesungguhnya taubat niku menuntut keistiqomahan terhadap ketaatan. Sedangkan istiqomah niku terasa amat berat bagi jiwa, ya. Ketika rasa berat muncul, ya setan membisikkan agar dia berputus asa, lalu meninggalkan ketaatan dan kembali melakukan kemaksiatan. Ya. Habis istiqomah lupa maksiat lagi, akhirnya putus asa. Ya, dalam ketaatan kepada Allah. Niki cara-cara setan agar seseorang tidak bertobat kepada Allah. Yang dianjurkan dalam Islam adalah ketika habis bermaksiat, berbuat dosa, taubat, dosa lagi, taubat lagi, terus ngoten. Oke. Artinya kita tidak dibolehkan untuk berputus asa atas rahmat Allah. Ya. Dan dianjurkan